Shitsu deshimasu. Konnichiwa. Watashi wa Tegidisan Korasu no Ariharawati desu. Jadi saya di sini mau melanjutkan dari bab 5 sampai bab 9. Sekarang saya mulai dari bab 10 sampai bab 12. Jadi di bab 10 terdapat 6 poin minasan. Saya mulai dari poin A dulu. Terdiri kata bendaga imas yang artinya ada untuk makhluk hidup. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup minasan. Rumusnya kata bendaga imas ga diartikan sebagai penegasan. Contohnya hahaga imas yang artinya ada ibu. Lanjut poin B. Poin B kata bendaga arimas yang artinya ada untuk benda mati minasan. Kalau yang tadi kan ada untuk makhluk hidup, sekarang ada untuk benda mati. Pola kalimat ini digunakan ketika menyatakan keberadaan benda mati. Rumusnya kata bendaga arimas. Contohnya honga arimas yang artinya ada buku. Lanjut poin C. Poin C keterangan tempat ni kata bendaga imas atau arimas yang artinya nani-nani ada, nani-nani di. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup ataupun benda mati di suatu tempat. Rumusnya tempat ni kata bendaga imas atau arimas. Contohnya kyositsu ni gakusei ga imas yang artinya ada pelajar di kelas. Lanjut poin D. Poin D, daremo imasen yang artinya tidak ada siapapun. Kalimat ini digunakan ketika menyatakan tidak ada seseorang pun di tempat. Rumusnya tempat ni daremo imasen. Contohnya kyositsu ni daremo imasen, di kelas tidak ada siapapun di kelas. Lanjut poin E. Poin E, nani mo arimasen yang artinya tidak ada apapun. Kalimat ini digunakan ketika menyatakan tidak ada apapun, tidak ada benda mati pun di suatu tempat. Rumusnya tempat ni nani mo arimasen yang artinya tidak ada apapun di tempat. Contohnya Rei. Contohnya hako ni nani mo arimasen yang artinya tidak ada apapun di kotak. Lanjut poin F. Poin F subjek wa keterangan tempat no posisi ni imas atau arimasen yang artinya ada di nani-nani. Kalimat ini digunakan ketika menyatakan posisi secara detail. Rumusnya subjek wa keterangan tempat no posisi ni imas atau arimas. Contohnya neko wa uchi no naka ni imas yang artinya ada kucing di dalam rumah. Lanjut poin G. Poin G nani-nani ya, nani-nani ya, nani-nani nado yang artinya nani-nani ada, nani-nani dan lain-lain. Kalimat ini merupakan kata sambung yang fungsinya hampir sama dengan partikel to yang berarti dan. Rumusnya kata benda ya, kata benda nado ga imas atau arimas. Contohnya kabang no naka ni nani ga arimasu ka? Yang artinya di dalam tas ada apa? Jawabnya hong ya jiso ya enbitsu nado ga arimasu yang artinya ada buku dan kamus dan pensil dan lain-lain. Lanjut di bab 11. Bab 11 dari poin A, satuan benda. Satuan benda adalah kata bantu dalam bahasa Jepang. Rumusnya rumus 1 kata bendaga satuan benda kata kerja pasif imas atau arimas. Yang kedua kata benda o satuan benda kata kerja aktif atau ada aktivitas. Yang ketiga satuan benda nani des. Contohnya dari yang satu neko ga ippiki imas yang artinya mempunyai satu ekor kucing. Yang kedua banana o futatsu tabimasu yang artinya telah makan 2 buah pisang. Contoh
dari ketiga, kono futo wa gomai goju en desu, yang artinya amplop ini 5 lembar 50 yen. Lanjut poin B. Poin B, lama waktu ni titik-titik kai atau kata kerja, yang artinya dalam nandani kali. Kalimat ini menjelaskan aktivitas atau kata kerja yang dilakukan kali dalam jangka waktu yang ditentukan. Contohnya, Jisukang ni okai nihongo o benkasimasu, yang artinya dalam seminggu belajar bahasa Jepang 5 kali. Lanjut poin C. Poin C, ada dake. Dake yang diartikan hanya. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan batasan dan menanyakan tidak lebih dari itu atau tidak ada selain itu. Rumusnya, nani nani dake nani nani. Contohnya, kesa pan dake tabemashita, yang artinya tadi pagi hanya makan roti. Lanjut poin D. Nani nani shika nani nani masen, yang artinya sama juga minasang hanya, tapi bisa diartikan juga kalimat negatif minasang karena membedakan kesannya kurang minasang kalau ini. Pola kalimat ini mempunyai arti hanya sama dengan dake, yang membedakannya adalah shika atau masen memiliki kesan kurang atau ingin lebih minasang. Rumusnya, nani shika nani nani masen. Contohnya, kesa pan shika tabemasen desu, yang artinya tadi pagi hanya memakan roti. Jadi kalau bisa diartikan poin D ini kesannya kurang atau kurang bersyukur ya minasang. Kalau C ini udah cukup bisa diartikan kalimat positif juga. Lanjut poin E. Poin E, kata benda 1 kara, kata benda 2 made, keterangan waktu kakarimas. Kakarimas yang artinya memerlukan minasang. Kalimat ini menunjukkan bahwa dari kata benda 1 memerlukan waktu sampai ke kata benda 2 memerlukan waktu juga. Rumusnya, kata benda 1 kara, kata benda 2 made, keterangan waktu kakarimas. Contohnya, uchi kara gakko made 15 分 kakarimas, yang artinya dari rumah sampai sekolah memerlukan waktu 15 menit minasang. Lanjut di bab 12 minasang. Jadi bab 12 mulai dari poin A, bentuk lampau dari Meisi dan Nakeyoshi. Contohnya, kino wa ame deshita, yang kemarin artinya kemarin hujan. Contoh lagi, dalam kalimat tanya minasang, kino wa hima deshita ka, yang artinya apakah kemarin senggang? Jawabannya hai hima deshita, yang artinya iya senggang. Lanjut poin B, bentuk negatif lampau dari Meisi atau Nakeyoshi. Dewa arimasen, yang artinya tidak atau bukan. Contohnya, kino wa ame dewa arimasen deshita, artinya kemarin tidak hujan. Lanjut poin C, bentuk lampau dari I Keyoshi, yang diartikan kalau bentuk lampau positif ya bisa diartikan kata. Contohnya, sushi wa oishikatta, yang artinya sushi enak. Lanjut poin D. Poin D, bentuk negatif lampau I Keyoshi atau kunakata. Kalau bentuk negatif lampau minasang, kalau positif bisa diartikan kata, kalau negatif lampau bisa diartikan kunakata. Kalau negatifnya aja, kalau artikel di terakhirnya partikel I bisa kunai. Kalau negatif lampau ini tuh dibuang minasang, jadinya kunakata. Lanjut bab 12 poin A, bentuk lampau dari Meisi dan Nakeyoshi. Partikel na. Contohnya, kino wa ame deshita, yang artinya kemarin hujan. Contoh kalimat tanya, kino wa hima deshita ka, yang artinya apakah kemarin senggang? Jawabnya hai hima deshita, yang artinya iya senggang. Lanjut poin B, bentuk negatif lampau dari Meisi dan Nakeyoshi.
dewa arimasang desta yang bisa diartikan tidak atau bukan. Contohnya, kinowa ame dewa arimasang desta yang artinya kemarin tidak hujan. Lanjut poin C, bentuk lampau dari i, keyoshi atau kata. Contohnya, oishi, oishi kata. Enak. Bentar lagi, sushi wa oishi kata yang artinya sushi enak. Lanjut poin D, bentuk negatif lampau i, keyoshi atau dia bisa diartikan kunakata. Contohnya, sushi wa oishiku nakata yang artinya sushi tidak enak. Lanjut poin E. Poin E, yori yang bisa diartikan daripada, bisa diartikan membandingkan minasang. Kalimat ini digunakan untuk membandingkan sifat subjek dengan yang lain. Rumusnya kata benda 1, wa kata benda 2, yori kata sifat i atau na des. Contohnya, aku sang wa sato sang yori hansamu desu, yang artinya saudara Sato lebih tampan daripada ulang minasang. Contohnya, Agus sang wa sato sang yori hansamu desu, yang artinya saudara Agus lebih tampan daripada saudara Sato. Lanjut poin F, kata benda 1 to, kata benda 2 to, dochiraga kata sifat i atau na deska, yang artinya mana yang lebih. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan pilihan di antara dua pilihan yang ada. Rumusnya kata benda 1 to, kata benda 2 to, dochiraga kata sifat i atau na deska. Contohnya, ringo to ichigo to dochiraga suki deska, yang artinya apel dan stroberi mana yang lebih suka. Bisa langsung jawab ringo des, yang artinya apel. Lanjut poin G, kata benda no houga kata sifat i atau na yang bisa diartikan lebih. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan bahwa pilihan ini lebih dari pilihan lainnya. Contohnya, ringo no houga amai desu, yang artinya apel lebih manis. Lanjut poin H, dochiramo kata sifat i atau na des, yang artinya yang manapun. Kalimat ini digunakan ketika menyatakan keduanya pun memiliki kata sifat yang sama terhadap kata bendanya. Contohnya, dochiramo suki desu, yang artinya yang manapun suka. Lanjut poin I, kata benda 1 no nakade kata benda 2 ga ichiban kata sifat i atau na des. Kalimat ini digunakan untuk yang paling menyatakan batasan atau ruang lingkup. Contohnya, kudamono no nakade ringo ga ichiban oishi desu, yang artinya di dalam buah-buahan lebih enak apel. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.